Santiago, kiri kepalanya. Kiri. Gas air mata. Tembakan ke arah wajah. Angka persiapan. Gas air mata. Tembakan ke arah wajah. Santiago, kiri kepalanya. Kiri. Angka persiapan. Angka persiapan. Gas air mata. Santiago, kiri kepalanya. Kiri. Gas air mata. Tembakan ke arah wajah. Orang Bangkal itu, kalau bahasa kami di sini adalah orang pribumi yang dari nenek moyangnya secara turun-temurun tinggal di Bangkal. Desa Bangkal, penduduk aslinya adalah suku Dayak. Dan suku Dayak ada di Bangkal ini adalah dua subsuku yang secara aslinya, yaitu subsuku Dayak Tamun atau Dayak Temuan dengan subsuku Dayak Kuhin. Orang Bangkal itu sepihalnya orang-orang Dayak yang lain mungkin tidak jauh beda. Mata pencaharian nenek moyang kami dulu itu adalah bertani yang disebut dengan berladang. Upaya berladang itu adalah dengan pertama adalah mencari hutan. Cari hutan yang cocok, yang diberikan subur untuk dijadikan ladang. Ataupun di dalam bahasa Dayak Temuan itu bahuma. Di dalam bahasa Dayak Kuhin, ngumo. Nah, itu adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan seperti bertanam padi, sayur-sayuran. Itulah yang maksud dengan berladang. Ada juga usaha selingan, yaitu berburu. Itu adalah untuk memenuhi kebutuhan lauk pauk untuk konsumsi juga. Apakah itu ke hutan, berburu babi, berburu rusa, jenis-jenis beruk, mencari ikan.
itu diburu, mencari kayu lin, mencari getah jelutung, udah itu mencari damar pakit, dan juga dulu ada ternak kerbau di sini. Jadi hutan, sungai, danau itu adalah boleh dikatakan ruang hidupnya. Kenapa saya katakan ruang hidup? Karena disitulah mereka berusaha mencari, menyandarkan kehidupannya, mencari nafkahnya. Nah, waktu itu masyarakat pun sudah banyak yang tidak setuju. Kalau hutan tidak ada, kita tuh bagaimana gitu loh. Kalau kita mau berladang bagaimana, termasuk kalau kita berburu itu berburu kemana. Pada intinya kami dulu ingin mempertahankan supaya wilayah kami tidak ada sawit di wilayah Desa Bangkal. Tanggal 23 Februari 2004, Bupati Haji Darwan Ali beserta jajaran stafnya datang di Desa Bangkal. Bahwa beliau menyampaikan perkebunan kelapa sawit nanti ke depannya akan membuka lapangan pekerjaan maupun pembangunan supaya masyarakat itu sejahtera, khususnya untuk masyarakat Desa Bangkal. Pemerintah menyatakan bahwa dari pemerintah atas, baik dari kabupaten itu menyatakan bahwa mereka sudah punya izin yang resmi. Mereka sudah punya izin dari pemerintah. Mereka sudah mengantongi izin yang sah. Kita nggak bisa tolak itu. Terima sajalah. Pada saat itu mereka, saya katakan, nyelonong aja karena tidak ada sosialisasi dan sebagainya. Nah, sebagian warga Desa Bangkal yang menolak itu ada yang nggak mau melepaskan. Jadi yang mau melepaskan itu yang notabene-nya yang menerima. Jadi yang menolak ini mereka tetap bertahan, tidak menjual. Di mana pada saat 2005 awal harga tanah itu cuma 500.000 per hektar. Nah, lalu yang dikatakan dia, kami punya izin HGO, kalau tanah warga masih ada di lahan perusahaan, kalian harus bayar pajak. Kalau tidak bayar pajak, maka kalian didenda oleh pemerintah. Bagian masyarakat ini ada yang tidak sadar juga, sehingga haknya dilepaskan kepada perusahaan karena intimidasi bahasanya itu tadi. Sebelumnya banyak masyarakat yang nggak tahu bahwa ada di Permentan nomor 26 tentang kewajiban perusahaan untuk membangun kebun plasma untuk masyarakat. Tapi perusahaan ini menolak dengan alasan ada istilah hukum itu tidak berlaku surut. Tahun 2011 itu kami demo di Kabupaten Seruyan menuntut 20% kepada Haji Darwan Ali juga sebagai Bapak Bupati di sana di Seruyan. Tidak membuahkan hasil. Nah, lalu di 2013 ada gerakan lagi, tuntutan yang sama, menuntut 20%. Tetapi di situ ada MOU. MOU menyatakan bahwa warga Bangkal akan mendapat 1 KK 2 hektar kebun plasmanya. Bahwa dari pihak perusahaan itu menyanggupi awal Januari 2014 plasma itu terrealisasi. Kita tunggu awal Januari 2014, tidak ada informasinya, tidak ada. Perusahaan mendatangi pemerintah desa tidak ada, mendatangi para tokoh-tokoh di desa enggak ada. Nah, lalu sehingga pada 2015 itu ada lagi gerakan dari masyarakat Desa Bangkal. Itu berhadapan dengan aparat juga, dengan BRIMOB. Nah, karena tidak ada realisasi dari perusahaan, masalah bahwa plasma 2 hektar per KK tidak dipenuhi, aksi lagi tahun kemarin 2003 sampai terjadilah penembakan dan terbunuhlah 1 warga Bangkal.
bisa diperingatkan lagi. Gas air mata. Tembakan ke arah wajah. Ketabrak awas. Awalnya saya di sini, maka lari di sini. Niat dan tujuan kami. Karena desa Bangkal ini sudah sekian tahun menunggu PHP perusahaan. Masa kalian ikut-ikut bantu perusahaan, bukan bantu masyarakat? Saya nggak merasakan apa-apa, tiba-tiba aja kayak gerak refleks. Saya nggak nyadar bahwa saya ambil video itu. Jangan terpancing, itu aja saya. Nggak nyadar juga saya bilang gitu. Tanggal 16 September awalnya kita menduduki yang tempat pengolahan buah sawit itu. Tanggal 20, 3 hari di situ kita pindah. Tanggal 21 itu kita ditembak gas air mata oleh aparat Brimob. Kita mau ngantar di makanan di pos 4 untuk masyarakat yang berjaga di sana. Kita nggak tahu, tiba-tiba kita kurang lebih 100 meter itu ditembak pakai gas air mata itu. Kita kaget, Pak supir itu kan melaju, itu kaget. Makanya seolah-olah dibilang aparat itu kan menyerang mereka. Padahal enggak. Oleh Pak supir itu kaget, langsung berputar balik arah. Nah setelah itu balik ke pos 1. Itulah bikin keamarahan masyarakat itu oleh melihat ibu-ibu yang ditembak gas air mata itu. Tapi tetap kita menduduki terus masyarakat di situ karena menuntut apa yang telah disepakati dari awal. Paginya jam 9.15 kita menduduki lahan tanggal 7 Oktober itu. Tiba-tiba ada himbauan dari seberang. Nah kita dihimbau, disuruh pulang. Katanya kita nggak mengantongi izin, katanya yang duduk di situ. Masyarakat tetap bertahan di situ, nggak mau pulang, tetap duduk di situ. Ya ini tenda warga, memang pas kita awal masuk di sini, terus saat kejadian itu kita belanja pickup sayur dari arah sana, kita belanja ayam, kerupuk, sayur untuk makan makanan kita di sini tempat tendanya. Di situ taruh profil di sini. Nah setelah ada himbauan dari sana, aparat mau membubarkan itu. Kita larinya ke situ, ke arah samping sini. Karena merasa ketakutan, ada himbauan suara dari mic aparat, kita cepat lari di sini. Kita lari ke sini sembunyi. Nah saat sinilah kita ambil yang video itu dari arah sana. Setelah itu kita lari ke sana, terpencar di sana. Dari sanalah saya ada info almarhum Gijik itu yang meninggal dunia itu dari WA Group.
kalau dia mesejahterakan itu aturan yang ada direalisasikan sana. Contoh plasma 20%. Ya harus diambil dari lahan inti perusahaan supaya perusahaan itu enak, masyarakat pun enak, tidak sebagai penonton. Sebenarnya persoalan yang di Desa Bangkal ini bukan hanya satu kali yang berbicara tragedi 7 Oktober itu. Sebelumnya itu sudah ada upaya masyarakat itu. Namun pemerintah ini tutup mata, tutup telinga. Dulu itu kan ya seperti dikatakan tadi, menjanjikan membantu istilahnya mensejahterakan masyarakat, tapi buktinya nggak ada. Itu hanya janji-janji yang janji palsu aja. Yang ada kenyataannya bukannya malah mensejahterakan masyarakat, tapi malah ada tragedi gitu loh. Kebalikannya, kita ingin sejahtera tapi malah terjadi pembunuhan, terjadi penembakan. Kan kebalikannya. Gimana udah Ini selesai nelusurinnya? masih coba cari sih Kak, karena ini emang agak susah sih untuk dapat informasinya. Terakhir ini informasi yang kita dapat dari Ditjen AHU untuk PT Hamparan Masawit Bangun. PT Hamparan Masawit Bangun Persada, PT HMBP, ini adalah anak perusahaan dari Bes Agro, perusahaan yang tertutup. Jadi tentu kita akan sulit menemukan data dan informasinya. Namun, dari penelusuran kami TUK Indonesia, perusahaan ini sejak awal memang tidak menyiapkan maupun membangun kebun plasma bagi masyarakat, sebagaimana yang memang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya perusahaan ini berkonflik dengan warga dan sedihnya itu harus meninggal 1 orang, warga tertembak peluru tajam oleh aparat. RSPO itu lembaga pemberi sertifikat untuk menunjukkan sawit yang berkelanjutan. Sawit itu ramah sosial, sawit itu hijau, sawit itu ramah lingkungan. Memang kami sangat menyayangkan sikap RSPO. Karena RSPO itu sudah memberikan tahap 1 sertifikasi yurisdiksi kepada pemerintah Kabupaten Seruyan saat setelah terjadi besar-besaran demo yang dilakukan warga yang pada akhirnya 1 orang harus meninggal dunia. Saya pikir apa yang dilakukan oleh RSPO memberikan sertifikasi yurisdiksi tahap 1 saat itu menunjukkan bahwa RSPO itu tidak memiliki hati nurani. Ketika kami TUK Indonesia melacak siapa di balik PT Hamparan Masawit Bangun Persada atau anak perusahaan dari Bes Agro, ternyata perusahaan ini dikontrol oleh keluarga Cahyadi melalui Winarno Cahyadi. Dan ketika kami telusuri lebih jauh, Winarno Cahyadi rupanya adalah pemegang saham terbesar di Bank Negara Indonesia, di BNI. Maka dari itu kami menduga ini memang ada keterkaitannya dengan Bank Negara Indonesia dari sisi pendanaan. Jadi, kalau sampai hari ini perbankan maupun lembaga jasa keuangan masih mengucurkan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan demikian, yang terjadi konflik justru akan semakin luas dan kerusakan hutan akan semakin hebat. PT HMBP ini kan satu mata rantai yang ada di hulu yang menghasilkan buah sawit. Buah sawit ini kemudian diolah dengan proses yang panjang yang pada akhirnya menjadi produk-produk turunan yang biasa kita konsumsi sehari-hari, seperti produk kecantikan maupun makanan. Kita sebagai konsumen ini berhak menuntut bahwa apa yang kita konsumsi harus berasal dari bahan baku yang baik. Karena kalau kita mengkonsumsi bahan baku yang kotor, itu sama saja kita menciderai diri kita sendiri dan kita mencelakakan orang-orang yang ada di hulu.
Ya misalnya saja seperti kalau kita mengkonsumsi coklat ya, karena semua orang di sini pasti suka yang namanya coklat. Kalau masalah berladang Pak, dibanding sama kebun ini tadi, mendingan berladang. Nomor satu, masalah perawatan nggak terlalu butuh banyak Pak biayanya. Ya, kalau bahasa kami dulu, kalau berladang itu cukup gotong royong. Satu, modalnya nggak terlalu ini. Masalah biaya makanan saat gotong royong tidak ada habisnya 1 juta satu hari. Tidak ada, itu masalah ladang. Kalau kebun ini tadi butuh tenaga, butuh perawatan, biar terang benderang kayak apa pembersihan pohon Pak. Kalau tidak ada pemupukan, pupuk lagi, dia mungkin tidak mau hanya satu macam pupuk, bermacam-macam merek. Kalau berladang, karena hutan sudah habis ya nggak bisa lagi. Tidak ada lagi orang yang berladang. Walaupun dari itu tempat jauh, bisa di luar wilayah desa Bangkal. Zaman dulu itu kalau dia berladang itu bisa memenuhi untuk tahun berikutnya. Bahkan bisa lebih. Baik padinya maupun sayurnya gitu. Sekarang ini serba beli. Apa boleh buat? Karena apa? Upaya lain nggak ada lagi. Berladang nggak bisa. Misalnya berburu pun apa yang diburu. Kalau untuk ini, maka tiada lain. Mengikuti keadaan aja. Ya ke sawit. Apa boleh buat gitu loh. Ya untuk bertahan hidup. Untuk bisa hidup.
adalah lahan yang sedang berkonflik seluas 1.462 hektar dari 8.000 lebih hektar. Masyarakat meminta kepada para pihak, terutama pihak perusahaan, agar segera untuk mengembalikan tanah kepada warga. Sedangkan di sebelah sudah direplanting, ini berada di dusun tetangga, yaitu dusun kampung. Perusahaan sudah berkirim surat kepada kami agar kebun tersebut direplanting, namun tidak disetujui oleh masyarakat karena lahan sedang berkonflik dengan masyarakat. Masyarakat minta lahannya harus dikembalikan terlebih dahulu. Kalau untuk masalah tanah, kita sangat penting bahwa kehidupan orang Dayak ini harus ada tanah untuk hidup. Kalau tidak ada tanah, tidak ada tempat untuk usaha. Contohnya, biar macam mana kayaknya tetap bikin ladang. Nah, itu ciri khas atau tanda orang Dayak. Jadi ladang itu tidak boleh ditinggalkan oleh orang Dayak karena memang itu mata pencarian dari leluhur hingga sampai sekarang. Di dusun kami ini memang dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit. Hutan yang ada ini hanya di kawasan kampung saja. Perkebunan kelapa sawit di dusun Entapang ini berawal pada saat penyuluhan oleh PT Ponti Makmur Sejahtera, PT PMS pada tahun 1996. Begitu perusahaan ini masuk ke tempat kita ini dulu, kebetulan saya pun masih kepala dusun waktu itu. Pihak perusahaan mengadakan sosialisasi. Di sosialisasi itulah pihak perusahaan itu mengeluarkan iming-iming apa segala, semuanya dikeluarkan. Pihak perusahaan meyakinkan masyarakat agar tidak khawatir menyerahkan tanahnya karena tanah tersebut akan hanya digunakan untuk masa 25 tahun, selanjutnya mereka kembalikan lagi kepada masyarakat. Karena tanah ini bersifat pinjam pakai, maka akan dilakukan ritual adat derasa. Pada tahun 1997, pihak perusahaan menyanggupi pembayaran derasa kepada masyarakat setempat sebagai bentuk keseriusan perusahaan, sebagai bentuk janji pinjam pakai. Derasah itu menunjukkan bahwa kita ada punya tanah yang dipinjam pakaikan kepada pihak perusahaan untuk dikelola sesuai dengan kesepakatan yang telah dibentuk. Derasah ini pengertiannya tunggal, hanya untuk pinjam pakai, bukan dokumen jual beli. Tahun 2000 kami dikejutkan oleh pihak perusahaan untuk menandatangani dokumen yang namanya surat pelepasan hak atas tanah. Ketika ditanya bahwa ini salah satu syarat untuk memproses HGU. Jujur di sini belum mengerti apa itu HGU. Akhirnya ada warga lain yang paham tentang HGU menjelaskan bahwa HGU ini ketika selesai maka tanah akan beralih ke pihak lain. Nah, oleh sebab itu masyarakat di sini merasa ditipu oleh pihak perusahaan. Sehingga pada saat tahun 2006 menyampaikan aspirasinya kepada pihak perusahaan. Ternyata malah justru 4 warga dipenjarakan, ditangkap dan dipenjarakan. Di tahun 2012 kita menulis surat komplain kepada RSPO. Ada 14 poin tuntutan. Tapi yang intinya menuntut pihak perusahaan agar segera mengembalikan tanah masyarakat. Pada 2012,
masyarakat di Krunang Entapang ini melaporkan PT Mas, Mitra Austral Sejahtera, kepada RSPO. Saat itu PT Mas adalah anak perusahaan dari Sime Darby, perusahaan di Malaysia, yang mana merupakan anggota RSPO. Dan TUK Indonesia itu dimandatkan oleh warga, oleh masyarakat untuk mengawal prosesnya. Kami melaporkan 2012 dan baru mendapatkan keputusan di 2023. Jadi dalam rentang waktu 11 tahun kami berproses menunggu hasilnya dan rupanya ini ditolak. Alasan RSPO menolak pengaduan warga bersama TUK ini karena kurangnya bukti. Karena RSPO ini justru tidak percaya terhadap bukti yang dihadirkan oleh masyarakat berupa derasah. Derasah justru diartikan secara serampangan oleh RSPO sebagai hukum jual beli, bukan hukum pinjam pakai. RSPO melalui putusannya ini tentu telah mencederai hukum adat derasah. RSPO bagi masyarakat punya harapan besar, tetapi ketika kami berproses dengan RSPO selama 11 tahun, tentu kami menganggap RSPO ini hanya untuk seremonial aja, bukan menyelesaikan kasus. Setelah kami menjadi korban pihak perusahaan, kami menjadi korban RSPO. Jadi memang jujur kami tidak lagi menganggap RSPO itu salah satu wadah yang dapat untuk mempertemukan antara warga dan pihak perusahaan. Indonesia memang berambisi untuk menjadi pemasok minyak sawit terbesar di dunia. Tapi kalau Indonesia masih berpraktek seperti hari ini, mengeksploitasi sumber daya alam, ugal-ugalan, serampangan, ini bukan keuntungan yang kita dapat. Justru malah menanam bencana, konflik, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Saya pikir ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita sebagai konsumen itu berhak menuntut pasar memproduksi produk-produk dari bahan baku yang bersih, yang tidak melibatkan konflik di dalamnya dan tidak merusak lingkungan. Yang kedua, kita sebagai nasabah bank ini berhak menuntut bank-bank kita untuk menghentikan investasi-investasi yang kotor, yang melibatkan konflik juga merusak lingkungan.
Ha 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 ha!